Namaku Andika, seorang mahasiswa jurusan arkeologi dari sebuah universitas negeri di Jawa Tengah. Tahun lalu, bersama 3 temanku Raka, Sinta, dan Bagus, aku melakukan penelitian ke sebuah hutan tua di daerah Nggerawan, Kabupaten Grobogan. Masyarakat sekitar menyebutnya Alasengker, hutan terlarang yang katanya dihuni oleh buto ijo. Buto ijo bukan sekadar cerita dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah raksasa bertubuh hijau, bermata merah menyala, dan tubuhnya sebesar pohon jati ratusan tahun. Konon, siapapun yang masuk ke hutan itu tanpa izin akan diculik dan dijadikan tumbal. Kami menganggapnya tak lebih dari mitos. Namun, semuanya berubah setelah kami memasuki hutan itu. Pintu masuk kematian. Kami tiba di desa Sambiroto, desa terakhir sebelum masuk ke hutan. Warga desa memperingatkan kami untuk tidak melanggar batas yang ditandai dengan tumpukan batu dan pohon beringin kecil. Mereka berkata, setelah melewati batas itu, bukan manusia lagi yang berkuasa. Tentu saja kami mengabaikannya. Dengan alasan ilmiah dan kepercayaan diri yang tinggi, kami masuk lebih dalam ke dalam hutan. Pada hari pertama, kami menemukan struktur batu aneh seperti altar. Bagus menyimpulkan itu adalah peninggalan masa Mataram kuno. Kami mendirikan tenda tak jauh dari sana. Tapi malam pertama langsung terasa aneh. Jam 2 dini hari, suara tangisan berat terdengar. Suaranya tidak seperti manusia dan tidak seperti binatang. Suara itu berat, panjang, dan menggema seperti keluar dari perut bumi. Sinta membangunkanku, gemetar sambil menunjuk keluar tenda. "Kau dengar itu, Dik?" Aku mengangguk. Kami semua diam, mendengarkan suara itu yang makin dekat. Raka mencoba menenangkan kami, itu paling cuma burung hantu. Tapi tak ada burung hantu yang bisa membuat bumi bergetar saat ia meraung. Jejak kaki raksasa. Pagi harinya, kami terkejut saat menemukan jejak kaki besar tak jauh dari tenda kami. Jejak itu dalam dan selebar ember cat besar. Bahkan, daun-daun dan ranting yang terinjaknya hangus seperti terbakar. Sinta panik. Kita harus keluar dari sini. Tapi aku dan Bagus keras kepala. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami melanjutkan pencarian lebih dalam. Di tengah hutan, kami menemukan sumur tua yang dipenuhi air hitam. Ada bau busuk yang menyengat, seperti daging busuk dan belerang. Di sekitar sumur itu, tanahnya basah seperti darah dan banyak tulang-tulang hewan berserakan. Dan di sana, untuk pertama kalinya, kami melihatnya. Bayangan besar di balik pepohonan, dengan mata merah menyala seperti bara api. Tubuhnya tinggi, kulitnya hijau lumut, dan mulutnya penuh taring. Ia berdiri di kejauhan, hanya memandang kami, lalu menghilang seolah larut dalam kabut. Sinta menjerit, Raka jatuh terduduk. Kami kabur, tapi arah manapun yang kami ambil, kami tetap kembali ke sumur itu. Hutan seakan berubah menjadi labirin. GPS kami rusak, kompas berputar-putar tak tentu arah. Kami terjebak. Malam neraka. Malam kedua adalah malam terburuk dalam hidup kami. Langit hitam, angin berhenti, hutan menjadi sunyi, dan tiba-tiba tanah bergetar, seperti ada yang sedang berjalan, mendekat. Dari balik gelap, terdengar suara berat. Wush, wuh, manungso, tumbal, ah. Sesuatu menghantam tenda kami. Semua berteriak, kami kabur dari tenda tanpa arah. Aku melihat Bagus terpental. Tubuhnya terhempas ke batang pohon dan tak bergerak lagi. Sinta ditarik oleh tangan hijau besar yang muncul dari tanah dan tubuhnya menghilang begitu saja. Aku dan Raka lari, tak menoleh ke belakang. Kami bersembunyi di balik batu besar. Dari celahnya, kami melihat sosok buto ijo berdiri di tengah hutan. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa seperti petir meledak. Ia membawa tongkat besar, dan tubuhnya dilapisi semacam jimat dan tali-tali dari rambut manusia. Matanya menyapu sekitar, mencari kami. Kami tak berani bergerak, sampai akhirnya Raka mulai membaca doa. Entah karena panik atau harapan terakhir. Tapi begitu ia selesai berdoa, tiba-tiba buto ijo menoleh tepat ke arah kami. Ia tahu, tumbal hidup. Kami kembali lari. Tapi kali ini Raka tertangkap. Aku melihatnya ditarik ke udara, tubuhnya seperti boneka. Ia berteriak lalu hilang begitu saja ke dalam kabut gelap. Tinggal aku sendiri. Aku terus berlari sampai tubuhku roboh di dekat tumpukan batu tempat kami masuk pertama kali. Anehnya, di sana langit kembali terang. Suara burung terdengar.
seolah hutan kembali normal. Aku pingsan. Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah kepala desa Sambiroto. Kata mereka, aku ditemukan pagi hari, tak sadarkan diri dekat batas hutan. Mereka bilang aku menghilang selama 3 hari 3 malam. Dan yang membuatku menggigil, mereka bilang hutan itu tak pernah bisa dimasuki siapapun selama 20 tahun terakhir. Tidak ada jalan masuk, tidak ada altar, tidak ada sumur, dan tidak ada tanda-tanda teman-temanku. Dendam yang abadi. Setelah pulih, aku kembali ke Jakarta. Tapi hidupku tak pernah sama lagi. Setiap malam aku mendengar suara berat memanggil namaku dalam mimpi. Andika, giliranmu. Belum selesai. Aku mulai melihat bayangan hijau di cermin, di ujung lorong kampus, di kaca mobil, di balik bayangan pohon. Kadang hanya matanya, merah menyala, mengawasiku dari kejauhan. Aku mencoba mencari tahu lebih dalam. Seorang dukun tua di Banyumas bilang, kamu telah melanggar batas, bukan sekadar batas dunia, tapi juga batas antara manusia dan yang dilupakan. Buto Ijo itu bukan sekadar raksasa. Ia adalah penjaga dunia arwah yang haus tumbal. Ia bilang, aku masih hidup karena aku satu-satunya yang berhenti melawan dan menyerah. Tapi harga dari keselamatanku adalah kutukan abadi. Sampai sekarang, aku hidup dalam ketakutan. Aku menulis kisah ini sebagai peringatan. Jangan pernah masuk ke hutan yang disebut-sebut angker. Jangan pernah meremehkan mitos, karena beberapa makhluk tidak ingin dilupakan. Dan Buto Ijo masih mencari tumbal berikutnya. Cerita ini terinspirasi dari berbagai kepercayaan Jawa tentang Buto Ijo raksasa penjaga harta atau penguasa alam gaib yang sering dikaitkan dengan tumbal. Dalam budaya Jawa, Buto Ijo adalah simbol kekuatan yang tak terkendali dan banyak digunakan dalam cerita rakyat sebagai penjaga yang tak segan mencabut nyawa.